Selamat pagi Bapak Ibu semua yang di rumah. Selamat kita ketemu lagi dalam ibadah online kita hari ini. Selamat hari Minggu. Baik, sebelum kita memulai ibadah kita lagi hari ini, sebelum kita memuji dan menyembah Tuhan bersama dan mendengarkan firman Tuhan, mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur sekali lagi hari ini. Terima kasih untuk pemeliharaan Tuhan buat tiap-tiap kami. Terima kasih untuk perlindungan Tuhan buat kami. Terima kasih Tuhan juga memberikan kami kekuatan, kesehatan. Tuhan mencukupkan tiap-tiap kebutuhan kami sampai hari ini. Terima kasih Tuhan menjaga kami, menjauhkan kami semua dari hal-hal yang jahat, dari segala sakit penyakit khususnya. Terima kasih Tuhan menjauhkan kami dari segala virus corona, virus yang menyebar di mana-mana. Terima kasih Tuhan, dan kami mau siapkan hati hari ini untuk masuk dalam ibadah hari ini lagi. Kami mau memuji dan menyembah-Mu, kami mau mendengarkan firman-Mu. Kami percaya Engkau ada di sini, Engkau ada di ruangan kami masing-masing, di rumah kami masing-masing. Dan hamba berdoa, kiranya Tuhan sendiri yang memberkati kami melalui ibadah hari ini. Tuhan, tolong kami supaya kami diberkati lewat pujian penyembahan, kami diberkati lewat firman-Mu. Berkati urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan hari ini. Berkati teman-teman yang akan memimpin pujian dan penyembahan hari ini. Terima kasih Tuhan. Seluruh jalannya ibadah hari ini, ibadah online hari ini, mulai awal, pertengahan, hingga akhirnya, kami serahkan dalam tangan Tuhan. Dan hamba berdoa untuk semua Bapak Ibu, semua yang menonton ibadah online hari ini, semua kami diberkati Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. If I told you my story, you would hear hope that wouldn't let go. If I told you my story, you would hear love that never gave up. And if I told you my story, you would hear life, but it wasn't mine. If I should speak, then let it be of the grace that is greater than all my sin, of when justice was served and where mercy wins, of the kindness of Jesus that draws me in. Oh, to tell you my story is to tell of you. If I told you my story, you would hear victory over the enemy. If I told you my story, you would hear freedom that was won for me. And if I told you my story, you would hear life overcome the grave. If I should speak, then let it be of the grace that is greater than all my sin, of when justice was served and where mercy wins, of the kindness of Jesus that draws me in. Oh, to tell you my story is to tell of Him. This is my story, this is my song, praising my Savior all the day long. This is my story, this is my song, praising my Savior all the day long. Of the grace that is greater than all my sin, of when justice was served and when mercy wins, of the kindness of Jesus
Engkaulah yang memberi sejahtera penuh setiap jamnya Tuhan. Di Kau ku perlukan, ku datang juru selamat, berkatilah. Ya Tuhan, tiap jam di suka dukaku, jikalau Tuhan jauh, percuma hidupku. Setiap jamnya Tuhan, di Kau ku perlukan, ku datang juru selamat, berkatilah. Setiap jamnya Tuhan, di Kau ku perlukan, ku datang juru selamat, berkatilah. Yesus, dengar doaku. Janganlah Engkau lalui, dengar doaku. Yesus, Yesus, dengar doaku. Janganlah Engkau lalui, dengar doaku. Janganlah Engkau lalui, dengar doaku. Dengar Selamat pagi Bapak Ibu semua di rumah. Ya, hari ini kita akan melanjutkan seri khotbah kita belajar dari murid-murid Tuhan Yesus. Bapak Ibu ingat 2 minggu lalu saya sampaikan belajar dari murid-murid Yesus tentang komitmen mereka dengan topik pengikut atau konsumen. Ibu Sarah minggu lalu menyampaikan topik belajar dari murid-murid tentang kasih mereka. Dan hari ini saya akan melanjutkan dengan seri atau topik yang ketiga. Kita mau belajar dari murid-murid, khususnya kita mau belajar tentang ambisi mereka. Ya, dasar firman Tuhannya dari Matius 20 ayat 20 sampai 28. Saya akan bacakan bagian firman Tuhan untuk kita semua, untuk Bapak Ibu bisa siapkan. Injil Matius pasal 20 20 sampai 28 yang judulnya Permintaan Ibu Yakobus dan Yohanes,
bukan memerintah melainkan melayani. Demikian firman Tuhan. Maka datanglah ibu anak-anak Zebedeus serta anak-anaknya itu kepada Yesus, lalu sujud di hadapannya untuk meminta sesuatu kepadanya. Kata Yesus, "Apa yang kau kehendaki?" Jawabnya, "Berilah perintah supaya kedua anakku ini boleh duduk kelak di dalam kerajaanmu, yang seorang di sebelah kananmu dan yang seorang lagi di sebelah kirimu." Tetapi Yesus menjawab katanya, "Kamu tidak tahu apa yang kamu minta. Dapatkah kamu meminum cawan yang harus kuminum?" Kata mereka kepadanya, "Kami dapat." Yesus berkata kepada mereka, "Cawanku memang akan kamu minum, tetapi hal duduk di sebelah kananku atau di sebelah kiriku, aku tidak berhak memberikannya. Itu akan diberikan kepada orang-orang bagi siapa Bapakku telah menyediakannya." Mendengar itu, marahlah ke-10 murid yang lain kepada kedua saudara itu. Tetapi Yesus memanggil mereka lalu berkata, "Kamu tahu bahwa pemerintah-pemerintah bangsa-bangsa memerintah rakyatnya dengan tangan besi, dan pembesar-pembesar menjalankan kuasanya dengan keras atas mereka? Tidaklah demikian di antara kamu. Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa ingin menjadi terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hambamu." Ayat 28. "Sama seperti anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani, dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang." Bapak Ibu, sebelum kita lebih lanjut merenungkan bagian firman Tuhan ini, mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan, terima kasih sekali lagi waktu ini, hari ini kami ada waktu untuk duduk diam di sekitar firman-Mu, mendengarkan suara-Mu melalui kebenaran firman Tuhan hari ini. Doa hamba, firman Tuhan atau pelajaran firman Tuhan yang sudah menjadi berkat buat hamba, menguatkan hamba, kiranya juga yang akan hamba share hari ini, pagi ini, kiranya menjadi berkat dan menguatkan Bapak Ibu semua di rumah, juga semua Bapak Ibu yang menonton online atau ibadah online hari ini. Tuhan, urapi hamba menyampaikan firman Tuhan dengan walaupun secara online dengan kekuatan, kesehatan, urapan dari Tuhan. Tuhan juga siapkan hati Bapak Ibu semua yang menonton hari ini supaya hati-hati kami menjadi tanah yang subur ketika firman Allah ditaburkan, dan doa hamba supaya Tuhan berikan kami roh ketaatan. Kami tidak hanya menyampaikan, tidak hanya mendengarkan, tapi selesai menyampaikan, mendengar firman Tuhan ini, kami diberikan kekuatan, kemampuan oleh Tuhan untuk kami semua bisa melakukan, mentaati kebenaran firman Tuhan ini dalam hidup kami. Berfirmanlah Tuhan, bersabdalah karena kami sudah siap untuk mendengar suara-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Baik, Bapak Ibu. Oke, sekali lagi kita akan belajar dari para murid Yesus, khususnya dengan ambisi mereka. Sebelumnya, saya mau kita berpikir sejenak tentang orang-orang dalam dunia ini, dalam masyarakat kita, yang kalau Bapak Ibu ingat atau tahu nama-nama ini, yang dalam sejarah boleh dikatakan dianggap orang hebat, khususnya atas apa yang mereka lakukan. Mereka semua orang-orang ini dikenal karena sesuatu, biasanya satu hal yang mereka kuasai, ya. Oke, sebelum melihat nama-nama itu, Bapak Ibu, saya baca seorang psikolog Swedia bernama Dr. Anders Ericsson mengatakan bahwa praktek yang disengaja dan diatur bukan bakat yang diwariskan yang menentukan sebuah kesuksesan. Ingat, saya baca sekali lagi, menurut Dr. Ericsson, praktek yang disengaja dan diatur bukan bakat yang diwariskan yang menentukan sebuah kesuksesan. Dan praktek ini harus panjang, harus dilakukan secara berkelanjutan, panjang, dan harus dilakukan secara intens, secara kuat. Contoh misalnya, atlet yang menonjol dan pebisnis yang profesional berkomitmen untuk minimal 10.000 jam latihan yang terfokus untuk supaya mereka bisa berprestasi. Oke, Bapak Ibu, mungkin perhatikan nama-namanya. Michael Jordan, seorang pemain bola basket yang sangat terkenal di Amerika ini, bahkan di seluruh dunia. Michael Jordan berlatih rata-rata 6 jam setiap hari. Kobe Bryant, kita semua juga kenal Kobe Bryant, seorang pemain basket terkenal, paling tidak melakukan 1000 shooting atau 1000 lemparan bola basket tiap hari. Paling tidak 1000 lemparan bola basket untuk latihan. Bapak Ibu, itu Kobe Bryant. Oke, Michael Phelps, seorang perenang kelas dunia. Bapak Ibu, Michael Phelps dikenal selain karena latihan yang begitu luar biasa, tapi juga karena diet makanannya yang begitu luar biasa. Dan menurut para ahli atau para pengamat, bicara soal rutinitas latihan dan diet makanan dari Michael Phelps ini sangat mencengangkan bagi seseorang seperti dia yang tingginya hanya 6,4 dan juga berat hanya 165 pounds, Bapak Ibu. Dan dalam fase latihan, Phelps ini berenang minimal
80.000 meter seminggu, Bapak Ibu. 80 meter seminggu, yang berarti hampir 50 mile seminggu, Bapak Ibu. Dia berlatih 2 kali sehari, terkadang bisa lebih, karena dia sering berlatih lagi di atas ketinggian, Bapak Ibu. Phelps berlatih selama sekitar 5 hingga 6 jam sehari selama 6 hari seminggu. Bahkan kadang-kadang ada yang mencatat atau ada yang menambahkan, Michael Phelps untuk kalau dia latihan berenang itu dia supaya lebih santai, lebih rileks, dia khusus punya headphone anti air, Bapak Ibu, yang dia pakai selama latihan. Nah, Bapak Ibu, itu baru beberapa nama atau beberapa nama yang saya sebutkan kepada Bapak Ibu ya. Tapi coba kalau Bapak Ibu lihat atau mendengar juga nama-nama lain seperti Henry Ford, Bill Gates, Steve Jobs, Michelangelo. Siapa mereka, Bapak Ibu? Apa kira-kira kesuksesan mereka? Apa kira-kira profesionalisme mereka? Bapak Ibu kalau melihat semua nama-nama ini, Bapak Ibu, dan apa yang mereka lakukan, apa yang mereka hasilkan, apa kira-kira yang menjadi benang merah di antara mereka, Bapak Ibu? Atau apa benang merah di sini? Menurut saya itulah yang disebut ambisi. Kalau mereka tidak punya ambisi, Bapak Ibu, mereka tidak bisa mencapai kesuksesan seperti yang mereka capai sekarang. Nah, kisah yang kita baca hari ini, Bapak Ibu, adalah sebuah kisah tentang seorang ibu yang benar-benar hanya menginginkan apa yang terbaik untuk anak-anaknya. Itu saja sebenarnya. Ibu ini sangat mencintai anak-anaknya, bangga pada mereka. Karena itu dia punya mimpi yang besar terhadap anak-anaknya. Itulah yang menggerakkan ibu ini datang dengan penuh keberanian kepada Tuhan Yesus dalam cerita tadi. Dan meminta sesuatu hal yang besar, boleh dikatakan. Apa permintaan ibu ini? Dia meminta kalau Tuhan Yesus memerintah nanti, Tuhan Yesus kiranya dapat menempatkan anaknya, yang satu duduk di sebelah kanan, yang satu di sebelah kiri Yesus. Ibu ini ingin anak-anaknya mendapat tempat yang terhormat. Bapak Ibu, ini satu mimpi yang besar. Salah mimpi ini? Bapak Ibu, nanti kita akan lihat dari cerita ini. Saya rasa tidak ada salah ya, kalau kita lihat sekilas tidak ada salah dari mimpi ibu ini, bukan? Jangan lupa bahwa kita hidup di dalam dunia yang ambisius, Bapak Ibu. Kita selalu ingin tahu siapa yang terbaik, siapa yang tercepat, siapa yang terpintar, siapa yang terpopuler, siapa yang tercantik, terkaya, dan seterusnya. Itulah sebabnya Guinness Book of World Records menjadi buku terlaris setiap tahun, Bapak Ibu. Itulah sebabnya juga tontonan seperti American Idol, Ninja Warriors, Who Wants to be a Millionaire, Survivor, kalau Bapak Ibu sering nonton acara-acara ini, selalu menjadi tontonan yang terlaris. Kenapa? Karena manusia itu memang senang menonton hal seperti itu. Kita ini memang hidup di tengah situasi ingin mencari tahu siapa yang nanti akan keluar sebagai pemenang. Siapa yang akan terbaik. Siapa yang terbaik. Bagi kita, bagi manusia, hidup adalah tentang yang kalah dan yang menang. Itulah sebabnya kita berusaha kalau boleh saya katakan, itulah sebabnya kita semua selalu, kalau boleh saya pakai kata ini, selalu berusaha menjaga skor, menjaga nilai, menjaga reputasi kita. Itulah sebabnya kita berusaha keras untuk bersaing, Bapak Ibu, dari hari ke hari dengan orang-orang di sekeliling kita, dengan orang-orang atau manusia lain di sekitar kita. Bahkan ini pun terjadi dalam gereja, sampai terjangkit kepada gereja. Perhatikan, tiap gereja mencari tahu berapa jumlah jemaat gereja lain, berapa jumlah persembahannya, berapa besar gedung gerejanya, berapa canggih gedung gerejanya, berapa bagus kualitas tim worship-nya, bagaimana multimedianya, dan lain sebagainya. Nah, Bapak Ibu, dalam kisah ini, itulah sebabnya ibu ini datang kepada Yesus. Dia ingin memastikan putra-putranya adalah yang terbaik, sehingga layak untuk duduk di sebelah kiri dan kanan Yesus. Sekali lagi, ibu ini sepertinya terlihat memiliki mimpi yang besar. Tapi kalau Bapak Ibu baca dalam bagian paralel dari firman Tuhan ini, khususnya dalam Markus 10 ayat 35-45, ibu ini memiliki mimpi yang besar, tapi anak-anaknya juga memiliki ambisi yang besar, Bapak Ibu. Sekarang, sebelum kita lebih lanjut, apa yang ada dalam pikiran Bapak Ibu? Ya. Sekali lagi, salahkah ibu ini? Salahkah ibu Yohanes dan Yakobus? Jangan lupa, ambisi itu sendiri bukanlah hal yang jahat, Bapak Ibu. Kita tahu itu. Jika manusia hidup tanpa ambisi, maka kita tidak perlu repot bangun pagi-pagi, Bapak Ibu, dan lakukan pekerjaan kita. Betul nggak? Kenapa kita bangun pagi-pagi? Kita pasang alarm jam, kita pasang jam yang waktu di mana kita harus bangun, kemudian setelah kita bangun kita melakukan pekerjaan kita. Karena kita semua punya ambisi. Kalau nggak ada ambisi, ya nggak usah bangun, silakan aja tidur sepanjang hari, Bapak Ibu. Tidak perlu belajar, tidak perlu sekolah, tidak perlu buat apa-apa. Ambisi sebenarnya adalah satu keinginan yang kuat untuk memperbaiki masa depan, dan itu tidak salah. Tapi Bapak Ibu jangan lupa, ambisi bisa menjadi positif kalau dipakai secara benar. Tapi di sisi yang lain, ambisi bisa menjadi sangat negatif
jika dipakai dengan atau dipakai secara salah dan untuk hal yang salah. Sekali lagi, sebelum kita lebih jauh lihat bagian firman Tuhan, mari coba kita bercermin sejenak Bapak Ibu. Boleh saya katakan bercermin dalam kaca pembesar Allah. Coba kita masing-masing berhenti sejenak. Kita diam sejenak, kita merenung sejenak, kita coba cek mimpi kita. Cek diri Bapak Ibu semua Bapak Ibu di rumah, semua Bapak Ibu yang nonton acara ini. Mari kita sama-sama cek. Apakah kita punya mimpi? Kalau punya, apa saja mimpi kita? Apa saja harapan-harapan dalam hidup kita secara pribadi? Entah buat diri sendiri, untuk keluarga kita, untuk gereja kita, untuk teman-teman kita, apa saja. Penulis, sambil Bapak Ibu berpikir, penulis drama asal Inggris bernama George Bernard Shaw mengingatkan kita bahwa ada 2 tragedi dalam hidup manusia. Salah satunya adalah kehilangan keinginan dan mimpi kita. Sedangkan yang lain adalah bagaimana mendapatkan keinginan dan mimpi Anda. Sekali lagi, George Bernard Shaw mengingatkan bahwa ada 2 tragedi dalam hidup kita sebagai manusia. Salah satunya adalah kehilangan keinginan dan mimpi. Dan yang lainnya adalah bagaimana mendapatkan keinginan dan mimpi tersebut. Sehingga Bapak Ibu lihat pelajaran hari ini yang ditulis dalam Injil Matius dan Markus. Jangan lupa, terjadi di akhir pelayanan Yesus. Hal ini terjadi seminggu sebelum Tuhan Yesus disalibkan dan murid-muridnya sedang berjalan menuju Yerusalem. Ini konteks cerita ini. Saat-saat ini adalah saat-saat terakhir menanti detak jam menuju klimaks pelayanan Tuhan Yesus di dunia ini. Sementara Bapak Ibu dalam waktu-waktu ini sebenarnya Yesus sedang bergulat secara spiritual. Menghadapi perang besar akan kematiannya yang berdarah. Kita tahu itu di atas bukit Golgota. Sambil di tengah Yesus bergulat secara spiritual mempersiapkan kematiannya, tapi orang-orang di sekeliling Yesus rupanya sedang berjuang untuk mencari tempat terbaik dalam kerajaannya. Siapa yang bisa menyalahkan mereka? Tidak ada. Kenapa? Karena semua orang inginkan hal yang sama. Saya yakin Bapak Ibu dan saya juga. Kita semua ingin menjadi pusat kekuasaan, menjadi pusat perhatian. Kita semua ingin berada di dekat pusat kekuasaan paling tidak. Seperti saya katakan tadi, coba kita bisa bercermin sekarang dengan kaca pembesar Allah. Apa yang ada dalam hati kita? Apa yang ada dalam hati Bapak Ibu? Kita mungkin berkata, Bapak Ibu, mungkin ya kita katakan seperti ini, Tuhan, aku adalah hamba-Mu. Aku telah melakukan semua pekerjaan-Mu dalam dunia ini. Karena itu Engkau harus menjawab doa-doa saya, Tuhan. Doa saya yang ini, doa saya yang ini, yang itu, dan lain sebagainya. Engkau harus membuktikan janji-Mu. Bapak Ibu, dengan latar belakang kisah yang saya sudah sampaikan tadi dan berdasarkan kaca pembesar Allah, mari coba kita sama-sama mempertimbangkan beberapa kondisi dari percakapan antara ibu dan 2 anak ini, Yohanes dan Yakobus, dengan Tuhan Yesus. Dan kira-kira pelajaran penting apa yang sedang Tuhan Yesus ajarkan kepada kita, kepada Bapak Ibu dan saya di sini. Saya mau share kepada Bapak Ibu. Yang pertama, kondisi pertama yang saya lihat Bapak Ibu, terlihat dalam ayat 20-21. Jelas, ada satu kondisi di mana adanya ambisi yang sangat besar. Ambisi yang sangat besar. Ayat 20, maka datanglah ibu anak-anak Zebedeus serta anak-anaknya itu kepada Yesus, lalu sujud di hadapannya untuk meminta sesuatu kepadanya. 21, kata Yesus, apa yang kau kehendaki? Jawabnya, berilah perintah supaya kedua anakku ini boleh duduk kelak di dalam kerajaanmu, yang seorang di sebelah kananmu dan yang seorang lain di sebelah kirimu. Bapak Ibu, tampaknya gampang sekali kita untuk mengkritik ibu ini. Walaupun kalau kita mau jujur, hal seperti itu dilakukan oleh ibu-ibu di seluruh dunia. Semua kita orang tua atau khususnya ibu-ibu melakukan hal yang sama. Oleh karena itu secara pribadi saya tidak menyalahkan dia datang kepada Yesus dan ibu dari Yakobus dan Yohanes datang kepada Yesus dan meminta agar anak-anaknya berhasil dan sukses dalam hidup mereka, masa depan mereka. Semua ibu-ibu saya yakin melakukan seperti itu. Semua ibu-ibu punya keinginan yang sama terhadap anak-anaknya. Banyak komentator Alkitab yang mengatakan bahwa ibu dari anak-anak Zebedeus ini adalah saudara perempuan Maria ibu Yesus. Jika itu benar Bapak Ibu, maka Yakobus dan Yohanes berarti adalah sepupu langsung dari Tuhan Yesus. Dan ibu ini adalah tante dari Tuhan Yesus. Berarti ibu dari Yakobus dan Yohanes adalah tante langsung dari Tuhan Yesus. Nah, sekali lagi, jika memang benar demikian, mungkin ibu ini mengira bahwa Yesus akan mengutamakan anggota keluarga mereka terlebih dahulu. Ya, istilah ini dikenal dengan nepotisme. Dan tentu sebagai orang Indonesia kita paham akan hal ini. Pasti itu ada dalam pikiran. Mungkin itu yang ada dalam pikiran ibu Yakobus dan Yohanes. Pasti Tuhan Yesus akan mengutamakan keluarga dia sendiri. Bapak Ibu, sekali lagi jangan lupa anak-anak dari ibu ini Yakobus dan Yohanes pada waktu itu sudah dewasa.
Mereka adalah rasul-rasul dari Tuhan Yesus. Mereka adalah murid Tuhan. Mereka pada waktu itu berumur sekitar 25-30 tahun. Bagian paralel dalam Markus 10 menjelaskan bahwa rupanya bukan hanya ibu saja, tapi anak-anak Yakobus dan Yohanes juga berpikir yang sama. Bahkan ada komentator yang katakan mungkin mereka telah membahas bersama di rumah. Mereka telah diskusi di rumah. Dan akhirnya mereka mereka putuskan. Kalau begitu mama atau ibu yang mengajukan permintaan itu kepada Tuhan Yesus, karena lebih terhormat kalau seorang tante yang meminta kepada keponakannya. Kira-kira seperti itu, Bapak Ibu. Ya, apa yang dilakukan oleh ibu ini, oleh ibu Yakobus Yohanes, dia datang, dia berlutut dengan rendah hati di depan Yesus dan meminta agar kursi kehormatan itu diberikan kepada kedua putranya. Itulah ambisi semua orang tua, sekali lagi. Sangat gampang untuk menginginkan anak-anak kita memenuhi impian kita, Bapak Ibu, daripada impian Tuhan untuk mereka. Seringkali harus kita akui, kita memaksa anak-anak kita untuk menjadi seperti cetakan yang kita pilih sendiri. Dan harusnya ini menjadi pelajaran, menjadi perenungan buat kita semua orang tua. Apakah keinginan kita dan keinginan Tuhan untuk anak-anak kita itu sama? Kadang-kadang Bapak Ibu dalam banyak hal, banyak situasi kita harus akui keinginan kita sebagai orang tua dan keinginan Tuhan untuk anak-anak kita tidak selalu sama. Karena itu saya perlu menambahkan beberapa argumen yang mendukung apa yang dilakukan oleh ibu ini atau ibu Yakobus dan Yohanes. Kira-kira. Pertama, yang pasti ibu ini percaya, Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu lihat, ibu ini percaya bahwa suatu saat kelak Yesus akan memiliki kerajaannya sendiri. Dan dalam konteks pada waktu itu tidak banyak orang percaya akan hal ini, Bapak Ibu. Karena Yesus kelihatannya tidak bertindak, tidak terlihat, tidak kelihatan gerakannya, tidak berperilaku seperti raja pada umumnya pada waktu itu. Sehingga bagi banyak orang pada masa itu Yesus tampil hanya sebagai guru yang berkeliling, yang mengajar di sekitar situ, seorang guru yang berasal dari Galilea. Dan sepertinya para pengikut Yesus juga nampak bukan seperti pengawal presiden, pengawal satu kerajaan. Tapi murid Yesus pada waktu itu hanya terlihat seperti kacung, seperti pelayan yang mengikuti tuannya kemana-mana. Bapak Ibu, pada saat Yesus berjalan menuju salib, menghadapi murka dan tuduhan di atas kepalanya, Yesus tidak tampak sebagai raja di atas segala raja dan Tuhan di atas segala tuan pada waktu itu. Bagi mata dunia, bagi mata biasa, Yesus jauh dari semua itu. Tapi perhatikan ibu Yakobus dan Yohanes. Ibu ini melihat jauh dari apa yang kelihatan di mata manusia biasa. Pada waktu itu, yang hanya dapat melihat secara dangkal. Ini poin yang saya dapat argumen pertama, Bapak. Ibu ini melihat Yesus sebagai raja yang akan memerintah di bumi. Bagi saya dalam hal ini, ibu ini patut dipuji karena dia percaya kepada Yesus ketika banyak orang meragukan Yesus. Ketika orang banyak meragukan kebesaran dan kepemimpinan Yesus, ibu ini percaya bahwa satu waktu kelak Yesus akan memimpin sebagai raja. Kedua, jelas Yesus mengasihi anak-anak ini. Yesus bahkan memberi mereka julukan Sons of Thunder. Yang ketiga, mereka berdua adalah termasuk golongan murid Yesus yang pertama-tama. Dan yang keempat, mereka berdua bersama Petrus jelas berada di posisi teratas dari semua murid, semua rasul, khususnya ketika peristiwa transfigurasi di atas gunung. Bapak Ibu tahu cerita ini? Petrus, Yakobus, Yohanes adalah saksi satu-satunya peristiwa spektakuler itu. Jadi wajarlah ibu ini meminta kedudukan terhormat bagi anak-anaknya. Toh, menurut ibu ini pasti harus ada dong orang yang duduk di sebelah kanan dan duduk di sebelah kiri Yesus jika nanti Yesus menjadi raja. Jadi tidak ada salahnya meminta terlebih dahulu. Ya Bapak Ibu. Dan jika kita membaca Injil lain Bapak Ibu, jelaslah bahwa hal ini merupakan satu kontroversi yang terjadi berulang-ulang hingga pada perjamuan terakhir di ruang atas sebelum Yesus disalibkan. Keinginan untuk duduk di sebelah kiri, sebelah kanan Yesus. Untuk masuk menjadi anggota kerajaan ini menjadi satu yang kontroversi terus-menerus. Tidak peduli apa yang kita pikirkan tentang Yakobus dan Yohanes dan ibu mereka. Murid-murid lain rupanya juga menginginkan kursi kehormatan itu, Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu baca, ya. Rupanya para murid adalah kumpulan para laki-laki yang cukup kompetitif. Mereka ingin lebih unggul satu dari yang lain. Bukan hanya Yakobus dan Yohanes yang menginginkan, tapi murid-murid yang lain, 10 murid yang lain juga. Nah, masalahnya Bapak Ibu, masalah terpenting di sini adalah yang saya lihat, Yakobus dan Yohanes meremehkan dan merendahkan nilai dan harga dari mengikut Yesus dan menaruh kepentingan sendiri di atas hal mengikut Yesus yang harusnya menjadi permintaan yang jauh lebih mulia. Bapak Ibu perhatikan poinnya. Mereka tidak melihat pekerjaan apa yang harus mereka lakukan kalau mereka mau minta kedudukan yang terhormat itu.
Mereka tidak melihat pekerjaan apa yang harus mereka lakukan dalam kerajaan Yesus. Tapi mereka hanya berfokus kepada kursi kehormatan. Mereka hanya menginginkan kursi kehormatan itu. Mereka ingin memakai ikatan keluarga untuk menjadi jembatan supaya mereka bisa mendapatkan kedudukan itu terlebih dahulu. Sehingga Bapak Ibu, yang jelas dalam percakapan ini terlihat ada satu ambisi yang sangat besar. Tidak hanya dari Yakobus dan Yohanes saja, tapi juga dari 10 murid yang lain. Oke, yang kedua. Yang pertama, ambisi, adanya ambisi yang besar. Kedua, Bapak Ibu, dari jawaban Yesus dalam ayat 20 sampai 23, saya melihat ada satu kondisi kedua, yaitu adanya harga yang sangat tinggi yang harus dibayar. Adanya harga yang sangat tinggi yang harus dibayar untuk mencapai ambisi tersebut. Baca Matius 22 sampai 23. Tetapi ayat 22 dan 23. Tetapi Yesus menjawab katanya, "Kamu tidak tahu apa yang kamu minta. Dapatkah kamu meminum cawan yang harus kuminum?" Menarik Bapak Ibu, kata mereka kepada Yesus, "Oh, kami dapat." Yesus lanjutkan 23. "Cawanku memang akan kamu minum, tetapi hal duduk di sebelah kananku atau di sebelah kiriku, aku tidak berhak memberikannya. Itu akan diberikan kepada orang-orang bagi siapa Bapakku telah menyediakannya." Bapak Ibu, menarik, Yesus tidak menegur ibu ini maupun kedua anaknya. Yesus juga tidak menyangkal bahwa kerajaannya kelak akan memiliki kursi kehormatan. Sehingga mari coba kita kesampingkan sejenak motivasi yang egois sepertinya atau permintaan dari ibu ini yang tadi kita katakan sebenarnya tidak salah. Yesus hanya, perhatikan dalam ayat 22-23, Yesus hanya memberitahu mereka bahwa mereka tidak tahu apa yang sedang mereka minta. Yesus kemudian bertanya kepada mereka, "Apakah kalian atau kamu sanggup meminum cawan yang akan saya minum?" Perhatikan, Yesus kemudian bertanya kepada mereka, apakah mereka sanggup meminum cawan yang akan mereka minum juga. Dan dengan yakin, mereka katakan, "Ya, kami sanggup." Mereka sangat yakin, mereka mengatakan dan berani, boleh katakan mereka jujur. Tapi sepertinya kurang pemahaman, Bapak Ibu, kurang pengertian. Tidak tahu apa sebenarnya yang dimaksudkan Yesus dalam hal ini. Dan Bapak Ibu, terkadang harus kita akui sudut pandang kita menjadi rusak karena kita lupa akan keterbatasan kita. Sekali lagi, sudut pandang kita akhirnya rusak, menjadi kacau karena kita lupa akan keterbatasan kita. Saya baca satu artikel, satu waktu Muhammad Ali, Bapak Ibu semua kenal Muhammad Ali, seorang petinju kelas dunia. Satu kali Muhammad Ali naik pesawat, dan seperti biasa Bapak Ibu tahu, pramugari datang kepada dia dan minta dia, Muhammad Ali, untuk memasang dan mengencangkan seatbelt, sabuk pengaman. Bapak Ibu diceritakan Muhammad Ali menjawab kepada pramugari itu, "Superman tidak butuh sabuk pengaman." Bapak Ibu. Kemudian pramugari itu menjawab, "Ya, I know, saya tahu. Tapi Superman juga tidak butuh naik pesawat." Bapak Ibu tangkap? Bukankah kita seperti itu kadang-kadang Bapak Ibu? Kita tidak tahu keterbatasan kita. Kita pikir kita bisa dan hebat dalam segala hal. Yesus tidak menolak dan menurunkan permintaan ibu dan anak itu. Tapi Yesus sedang menaikkan standar. Yesus sedang memberikan gambaran tentang harga yang begitu tinggi yang harus mereka bayar. Oke, engkau punya ambisi, tapi jangan lupa, kata Yesus, harganya sangat-sangat tinggi dan sangat besar. Seorang penulis, seorang hamba Tuhan, Warren Wiersbe, mengingatkan kita untuk berhati-hati berdoa, karena mungkin kita akan mendapatkan apa yang kita minta. Bapak Ibu, Yakobus dan Yohanes berasumsi bahwa penderitaan mereka telah berakhir menurut mereka. Pekerjaan mereka telah selesai, mereka salah besar. Karena penderitaan dan pekerjaan mereka baru saja akan dimulai di depan setelah Yesus disalibkan. Setelah Yesus disalibkan, sebenarnya pekerjaan mereka baru akan dimulai. Bapak Ibu, jangan lupa ya, konsep cawan dalam Alkitab berbicara tentang pengalaman pribadi yang intens. Itu konsep cawan dalam Alkitab. Ini bicara soal gambaran yang sama yang Yesus pakai ketika dia berdoa di Taman Getsemani dan meminta agar jika boleh kiranya cawan penderitaan itu berlalu daripadanya. Ingat doa Yesus di Taman Getsemani. Cawan itu adalah, cawan yang Yesus maksud adalah beban dan dosa seluruh dunia. Cawan adalah sesuatu yang kita ambil secara sukarela. Tuhan Yesus di sini Bapak Ibu lihat dengan rela mengambil cawan murka Allah ketika dia yang tidak berdosa dijadikan berdosa. Oleh karena apa? Oleh karena dosa kita semua manusia. Sehingga secara sukarela merupakan konsep yang luar biasa yang menunjukkan kasih yang besar. Yesus rela meminum cawan itu demi kasihnya kepada kita, menggantikan kita.
yang harusnya meminum cawan penderitaan itu. Bapak Ibu tangkap maksudnya ketika Yesus memakai kata cawan. Yesus menjelaskan kepada murid-muridnya tentang apa yang akan terjadi pada dia. Dia akan diejek, dia akan dihina, dia akan disalib, dan dia akan mati. Itu cawan yang akan dia minum. Sehingga ketika Yesus menantang Yakobus dan Yohanes untuk bergabung dengannya dalam meminum cawan dan menerima baptisannya, dia sedang memanggil mereka untuk menderita demi namanya. Jangan lupa Bapak Ibu, hanya Yesus memang yang bisa membayar dosa dunia. Tapi sebagai murid Tuhan, Tuhan Yesus, apa yang Tuhan Yesus inginkan, Tuhan Yesus mau? Yaitu menderita bersama dengan dia. Sebagai murid kita harus menderita bersama dengan dia dan setia kepadanya. Inilah yang harusnya para rasul lakukan jika mereka benar-benar ingin menjadi pengikut Kristus. Inilah yang Yesus sampaikan. Dan itu yang kemudian terjadi Bapak Ibu. Kalau kita baca, kita mengikuti kisah Yakobus dan Yohanes selanjutnya. Yakobus akhirnya menjadi rasul pertama yang mati. Dia dihukum mati oleh Herodes Agripa pertama. Kalau Bapak Ibu baca dalam kisah para rasul pasal 12. Dan Yohanes menjadi rasul yang mati terakhir. Dia ditangkap dan diasingkan ke Pulau Patmos. Bahkan banyak penafsir yang katakan sebelum dibuang ke Pulau Patmos, Rasul Yohanes ini digoreng di minyak panas Bapak Ibu, disiksa. Dan Yesus akan sedang berkata pada waktu itu, Yakobus, Yohanes, aku mengagumi keberanianmu. Dan aku akan memberimu hadiah dengan membuatkan catatan kepada para rasul yang lain. Satu akan mati lebih dahulu dan yang satu akan mati paling terakhir. Bapak Ibu, dan ini terjadi. Saya suka seorang penulis bernama Leonard Ravenhill merangkum tentang kehidupan Kristen seperti ini. Tuhan itu tidak melatih pramuka, tapi Tuhan sedang melatih tentara. Jika Anda mengikut Yesus, Anda akan bekerja lama dan keras. Dan bayarannya tidak akan selalu membuat Anda kaya. Tapi bayarannya adalah seperti tunjangan pensiun, yaitu selamat dari hukuman kekal. Itu bayarannya. Kemudian Leonard Ravenhill menutup, mau ikut bergabung atau tidak? Pertanyaan buat kita semua. Yakobus dan Yohanes sedang bicara tentang kemuliaan dan kehormatan Bapak Ibu di sini. Tapi Yesus menjawab mereka dengan memberitahukan kepada mereka tentang salib dan penderitaan. Sebagai harga yang besar, harga yang tinggi. Yakobus dan Yohanes menginginkan Paskah sepertinya tapi tanpa Jumat Agung. Atau mahkota, menginginkan mahkota tanpa salib. Yesus berkata tidak bisa begitu. Jika kamu ingin berada di sebelah kanan dan kiri saya, kamu harus melihat apa yang akan terjadi minggu depan. Apa maksudnya? Itulah penyaliban. Jangan lupa Bapak Ibu, sekali lagi peristiwa ini ketika Ibu Yohanes Yakobus datang kepada Yesus terjadi seminggu sebelum Yesus disalibkan. Ketika Yesus berkata, bisakah kamu minum cawan yang akan aku minum? Sebenarnya Yesus sedang mengundang mereka untuk datang dan mati bersamanya. Dan Bapak Ibu, menurut saya di sini kita sampai kepada inti kehidupan. Apakah kita bersedia mengorbankan segala sesuatu yang kita sayangi untuk mengikut Yesus? Kita yang bisa menjawab. Jika jawabannya ya, maka kita juga dapat berbagi kehormatan atau penghormatan. Ini bukanlah kata-kata yang bisa diucapkan dengan mudah Bapak Ibu. Mungkin gampang diucapkan. Tapi saya tahu ini satu hal yang sulit dilakukan. Kita hanya membuat komitmen semacam ini ketika kita telah menemukan sesuatu yang berharga yang diberikan dalam hidup kita. Sekali lagi Bapak Ibu, kita semua bisa membuat komitmen semacam ini ketika kita telah menemukan sesuatu yang berharga yang diberikan dalam hidup kita. Yesus juga memberitahu Yakobus dan Yohanes bahwa dia tidak bertanggung jawab atas pengaturan tempat duduk di kerajaan sorga. Dia memang tuan rumahnya, tapi Yesus katakan Bapa yang akan menangani bagian tempat duduk. Sehingga Bapak Ibu, hal yang terpenting rupanya tentang kerajaan Allah adalah bukan masalah mendapatkan kursi atau tidak. Bukan masalah penghormatan atau tidak. Tapi hal terpenting tentang kerajaan Allah, Bapak Ibu bisa garis bawahi. Pastikan kita berada di sana. Jangan ketinggalan. Bapak Ibu sudah berulang kali saya dan Ibu Sarah sampaikan tentang hal ini. Setelah masuk baru mungkin Bapak Ibu, kalau boleh saya pakai kata ini, baru Bapak Ibu bisa memeriksa kursi-kursi di situ. Tapi Bapak Ibu, ada hamba Tuhan katakan, jangan khawatir. Kalau sudah masuk ke sana, kita semua akan lihat bahwa semua kursi, semua meja dekat dengan Yesus. Dan setiap orang yang duduk di sana akan memiliki pandangan kepada Yesus yang tidak terhalang oleh apapun. Kamu sebelah kiri, sebelah kanan, atau di mana saja posisinya. Oke Bapak Ibu, yang pertama, adanya ambisi yang sangat besar. Yang kedua, jangan lupa ada harga yang sangat tinggi yang harus dibayar. Dan yang ketiga, yang terakhir, kondisi yang terakhir yang saya lihat,
Jangan lupa, baca ayat 24 sampai 28 Bapak Ibu. Ada standar, Yesus sampaikan ada standar yang boleh dikatakan 180 derajat sangat berbeda. Standar yang 180 derajat berbeda. Coba lihat ayat 24 sampai 28. Mendengar hal itu, marahlah 10 murid yang lain kepada kedua saudara itu. Tapi Yesus memanggil mereka lalu berkata, kamu tahu bahwa pemerintah-pemerintah bangsa-bangsa memerintah rakyatnya dengan tangan besi? Dan pembesar-pembesar menjalankan kuasanya dengan keras atas mereka? Tidaklah demikian di antara kamu. Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu. Perhatikan Bapak Ibu kata-kata Yesus ini. Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa ingin menjadi terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hambamu. Ayat 28. Sama seperti anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Sekarang Bapak Ibu rupanya terjadi perdebatan. Para murid mulai berdebat di antara mereka sendiri. Walaupun hal ini seharusnya tidak mengejutkan kita, seperti yang saya sudah sampaikan tadi. Siapa yang tidak ingin? Saya yakin 10 murid lain menjadi marah kepada Yakobus dan Yohanes, karena hal itu juga ada dalam pikiran mereka. Mereka juga ingin apa yang diinginkan oleh ibu Yakobus dan Yohanes. Mereka 10 murid yang lain juga ingin apa yang diinginkan oleh Yakobus dan Yohanes. Semua kisah ini dimulai dengan permintaan ibu Yakobus dan Yohanes dan berakhir dengan perselisihan yang sengit rupanya di antara para murid. Semua itu wajar, sekali lagi, wajar-wajar saja karena kita manusia memang dilahirkan untuk berjuang, bersaing, berusaha untuk memperoleh posisi teratas, berusaha menjadi nomor 1. Menang atau kalah selalu menjadi inti kehidupan. Dan Bapak Ibu, sebelum kita mengutuk dan menghakimi para murid, sekali lagi, mari kita bercermin terlebih dahulu. Bercermin dalam kaca pembesar Allah. Lihat diri kita juga. Tapi sekali lagi, ketika berhadapan dengan 10 murid yang marah ini, Yesus tidak mengutuk mereka. Yesus memakai momen itu untuk mengajarkan mereka untuk menyalurkan ambisi mereka ke arah yang baru. Arah yang benar. Arah yang benar-benar berbeda 180 derajat. Memang kata ambisi Bapak Ibu telah menjadi kata yang negatif di zaman kita sekarang kalau kita harus akui. Karena banyak orang menyiratkan keinginan yang luar biasa untuk kepentingan diri sendiri. Lepas dari berapapun harga yang harus dibayar. Dan terlepas dari siapa yang dirugikan dan dilukai dalam proses pencapaian ambisi tersebut. Ada istilah menghalalkan segala macam cara. Yang penting ambisi bisa tercapai. Dan Bapak Ibu, bagi saya itulah ambisi duniawi. Di semua kantor, sekolah, perguruan tinggi, tempat kerja, kita akan menemukan orang yang boleh dikatakan bersedia main cepat tanpa peduli dengan kebenaran. Asalkan hal itu dapat membantu mereka untuk bisa mendapatkan apa yang mereka inginkan. Mendapatkan ambisi mereka. Bisa menaiki tangga perusahaan, bisa menjadi nomor 1 di perusahaan mereka. Mereka tidak peduli kalau harus melalui jalan pintas. Kadang-kadang harus berdusta, berbohong. Memberikan dusta tentang laporan keuangan dan kerja mereka. Bahkan kalau perlu menyebarkan gosip dan fitnah yang jahat menghancurkan hidup dan reputasi orang lain. Demi pencapaian ambisi secara pribadi. Mereka memakai otoritas mereka dan tahu dengan tepat bagaimana menusuk orang dari belakang dan pergi dengan puas dan tertawa karena telah mendapatkan apa yang mereka harapkan. Bapak Ibu, saya dan Ibu dalam pelayanan banyak melihat ini. Mungkin Bapak Ibu juga sering melihat orang-orang seperti ini. Rela melakukan apa saja. Yang penting tujuan mereka tercapai. Mereka tidak peduli dengan perasaan orang lain. Mereka tidak peduli dengan reputasi orang lain. Mau hancur kayak mau tidak. Yang penting tujuan mereka tercapai. Dan Bapak Ibu, Yesus rupanya mengerti. Yesus tahu bahwa semua orang melakukan ini. Yesus mengerti bahwa para muridnya mendapatkan godaan yang sama. Bahkan akan menggunakan taktik yang sama. Dengan kata sederhana, Yesus secara radikal sedang berusaha mematahkan ambisi-ambisi semacam itu. Tidak demikian hanya dengan kamu, kata Yesus. Tidak seharusnya itu terjadi di antara kalian yang notabene adalah murid-muridku. Yesus kemudian menggambarkan ambisi yang sama sekali berbeda, Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu terus lihat kisah ini. Apakah kamu mau menjadi pemimpin? Kira-kira begitu kata Yesus. Bagus. Karena dunia membutuhkan pemimpin. Ini akan saya lakukan bagi kamu, kata Yesus. Kalau engkau mau jadi pemimpin, ingat kamu harus menjadi seorang hamba. Ambillah handuk dan cuci kaki kotor orang lain. Pikirkan untuk menjadi hamba bagi orang lain, bukan tuan atas orang lain. Itu perintah Yesus untuk mengganti ambisi yang salah dari para murid. Bukan memanfaatkan orang lain, tapi mari melayani orang lain. Ketika Yesus mengatakan ini, Bapak Ibu, Yesus memakai kata Yunani yang sedang menggambarkan seorang budak dan pembantu rumah tangga. Yesus sengaja memilih kata yang sangat rendah untuk membawa para muridnya kepada pekerjaan yang harus dilakukan dengan rendah hati. Bapak Ibu, sebagai penutup,
ada paling tidak 2 poin sebagai aplikasi dan implikasi dari kisah ini yang merupakan penekanan bagi saya untuk kita semua dan juga gereja kita, khususnya dari 3 kondisi tadi. Ada ambisi yang besar, ada harga yang harus dibayar, ada standar yang berbeda 180 derajat dari dunia ini. Yang pertama, saya belajar tentang arti kepemimpinan sejati, Bapak Ibu. Bapak Ibu, harus kita akui gereja-gereja Kristen terus bergumul dengan pertanyaan yang menurut saya revolusioner ini. Di setiap gereja, para pemimpin gereja mendapat gelar tertentu. Bahkan semua pemimpin gereja ingin mendapatkan gelar tertentu. Kemarin saya punya percakapan, saya ditelepon oleh salah seorang ketua sekolah teologi di Indonesia. Nggak tahu dia dapat nomor saya di mana, dia telepon saya. Bapak Ibu, dalam percakapan itu, Bapak Ibu tahu apa yang dia tanyakan? Bapak Riki sekolah di mana? Dulu lulus tahun berapa? Kemudian dia tanya, Bapak ini menyelesaikan program apa? Dengan kata lain, Bapak ini gelarnya sekarang apa? Bapak Ibu, hampir semua pemimpin ingin mendapatkan gelar. Gelar tidak salah, tapi jangan lupa dapat membawa kita kepada pikiran bahwa kita mungkin bisa berdiri di tempat yang istimewa dan membuat kita merasa kita lebih besar dari orang lain karena gelar yang kita punya. Gelar tidak salah, tapi hati-hati dengan gelar kita merasa kita lebih baik dari orang lain. Ya, Bapak Ibu, waktu dia tanya seperti saya jawab, ya enggak Bu, saya enggak sekolah, saya hanya lulus S1 tahun 97 di I3, enggak ada gelar lebih dari itu, ya itu jawaban saya. Nah, Bapak Ibu, menjadi rendah hati kita harus akui sama-sama menjadi sesuatu yang boleh dikatakan sesuatu yang berat untuk situasi-situasi seperti sekarang ini. Menjadi rendah hati menjadi sesuatu yang berat, tapi harus kita usahakan dengan keras dan sungguh-sungguh kalau kita belajar dari cerita ini. Saya membaca sebuah artikel yang boleh dikatakan sedikit lucu yang ditulis oleh seorang biarawan Dominican yang menuliskan seperti ini, Bapak Ibu. Dia katakan, para kaum Yesuit terkenal karena akademis mereka. Para kaum Fransiskan terkenal karena perbuatan baik mereka. Dan kami dari kelompok Dominikan terkenal karena kerendahan hati kami. Bapak Ibu, saya tersenyum baca ini karena menurut saya siapa yang bisa mengatakan tentang kerendahan hatinya sendiri? Betul? Bisa kita sendiri yang mengatakan saya ini orang yang rendah hati. Oke, Bapak Ibu, tapi pertanyaan ini penting. Seberapa besar gereja kita? Seberapa besarkah yang disebut pemimpin itu? Yesus tidak sedang menyerang otoritas pemimpin di sini. Bukan berarti gereja tidak boleh punya seorang pemimpin. Tapi bagi Yesus, otoritas sejati muncul dari sebuah pelayanan. Sekali lagi, otoritas sejati muncul dari sebuah pelayanan. Pelayanan yang bagaimana? Pelayanan yang penuh dengan kerendahan hati. Seorang pemimpin harus memimpin dalam jalan yang Yesus ajarkan dan melayani kebutuhan jemaatnya. Dia harus melakukannya dengan sukarela tanpa mempermasalahkannya. Ini asas yang penting dalam melayani, Bapak Ibu. Pastikan sebagai pemimpin pertanyaan ini terus ada. Dan tentunya saya sebagai pemimpin harus saya tanyakan terus, apakah saya melayani dengan hati seorang hamba? Ini harus menjadi pertanyaan saya sebagai seorang pemimpin, sebagai seorang leader terus menerus. Jika jawabannya tidak, maka saya harus bertobat. Jika saya ingin menjadi pemimpin yang penuh dengan ambisi ilahi, Yesus katakan apa? Jadilah hamba. Jadilah pelayan, jadilah budak, jadilah pembantu rumah tangga. Baru bisa jadi pemimpin. Dalam dunia kepemimpinan ada kenal istilah servant leadership. Tapi sebenarnya Yesus sudah memperkenalkan tipe kepemimpinan servant leadership atau kepemimpinan yang menghamba ini sekitar 2000 tahun yang lalu. Yesus terlebih dahulu yang mengajarkan konsep ini, Bapak Ibu. Itulah arti pemimpin sejati, kata Yesus. Engkau menjadi seorang pemimpin, seorang yang besar, duduk di kursi kehormatan, engkau harus menjadi hamba. Yang kedua, yang terakhir, selain belajar tentang arti pemimpin sejati, saya belajar tentang arti kekristenan sejati, Bapak Ibu. Ayat 28 menurut saya meringkas seluruh pesan kekristenan di sini. Boleh dikatakan ini adalah kekristenan dalam satu ayat. Ini adalah agama Kristen dalam satu ayat, kalau boleh saya katakan. Di sini kita diberitahu beberapa kebenaran kuat. Yesus datang untuk melayani kita agar kita bisa melayani orang lain. Yesus datang untuk melayani kita sementara kita melayani orang lain. Ayat 28 Yesus kata, anak manusia datang untuk melayani, bukan untuk dilayani. Kristus adalah hamba tertinggi, Bapak Ibu. Adalah pemimpin tertinggi. Tapi dia juga adalah hamba tertinggi. Dia bukan hanya teladan bagi kita, dia juga adalah hamba kita. Bukan hanya kaki para murid yang dibasuh, Bapak Ibu. Tapi kaki-kaki kita juga boleh saya katakan dibasuh oleh Yesus. Tiap hari ketika kita datang kepadanya, tiap kali kita datang kepada Yesus, Yesus juga membasuh kaki-kaki kita untuk menyucikan kita dari dosa. Dan inilah kebenaran yang boleh saya katakan menakjubkan. Siapa Yesus? Yesus adalah Tuhan, Raja di atas segala raja.
tapi Yesus juga adalah hamba kita. Bayangkan Bapak Ibu, hamba kita. Tuhan yang mempunyai kemuliaan itu datang untuk melayani kita agar kita bisa melayani orang lain dalam kuasa ilahinya. Dia bukan hanya teladan tentang perhambaan atau penghambaan, tapi dia juga telah menjadi hamba yang memberdayakan kita untuk melayani sesama kita atas namanya. Dalam hal ini Bapak Ibu, kita melihat kebenaran yang sangat luar biasa dari iman Kristen. Apa yang Tuhan minta, Dia sediakan. Dia melakukannya terlebih dahulu. Dia meminta kita untuk menjadi seorang hamba untuk melayani sesama. Tapi Yesus sudah melakukannya terlebih dahulu. Oleh karena itu Bapak Ibu, marilah kita sama-sama belajar dari sini, dari cerita ini, bahwa jalan menuju surga selalu melalui salib. Jika kita melewatkan salib, maka kita pada akhirnya akan kehilangan surga juga. Sehingga izinkan saya menutup dengan pertanyaan yang Kristus ajukan kepada kedua rasul yang sangat berambisi tadi. Tapi kiranya pertanyaan ini menjadi pertanyaan buat kita semua juga. Apakah kita mampu? Apakah kita mau meminum cawan yang diminum Yesus? Inilah pertanyaan Yesus tanyakan kepada kita juga masing-masing. Kalau boleh saya aplikasikan pertanyaannya Bapak Ibu seperti ini. Apakah kita mampu minum cangkir penderitaan Yesus? Apakah kita mampu mengikut Yesus sampai ke salib? Apakah kita bersedia mengikut rencana Tuhan untuk hidup kita, tidak peduli apapun resikonya? Maukah kita taat kepada setiap kehendak dan rencana Tuhan atas hidup kita? Apakah kita bersedia melayani sebagai hamba, alih-alih menjadi pemimpin dengan kekuasaan dan kebesaran? Apakah kita mau melayani Yesus? Bapak Ibu, mungkin jangan dulu kita berpikir tentang kursi di sebelah kiri, kursi di sebelah kanan. Tapi apakah kita mau taat kepada Yesus sekarang ketika kita masih hidup dalam dunia ini? Apakah kita mau melayani Yesus sekarang, melayani dengan segala kerendahan hati, tanpa embel-embel? Ini pertanyaan buat kita semua. Apakah kita mau memberi hidup kita kepada Tuhan? Apakah kita mau menyerahkan dan berserah kepada Yesus tiap-tiap hari? Apakah kita mau menjadikan Yesus sebagai Tuhan dan Tuan atas hidup kita? Bapak Ibu, pada akhirnya kebutuhan terbesar kita hanya satu, bukan? Apa itu? Siapa itu? Hanya Yesus. Selalu kembali kepada Yesus. Kita dipanggil untuk mengikuti Yesus, bahkan ketika langkahnya membawa kita ke kayu salib. Jangan lupa, kita semua tidak berdaya tanpa Yesus. Tapi di dalam diri Yesus, semua hal menjadi mungkin. Amin. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan, terima kasih kami dalam beberapa minggu ini belajar satu pelajaran iman yang boleh dikatakan dalam level yang jauh lebih tinggi lagi. Kami ditantang tentang komitmen kami sebagai pengikut Tuhan. Kami ditantang tentang kasih kami, kasih agape kami sebagai pengikut Tuhan. Hari ini kami ditantang juga tentang ambisi kami sebagai pengikut Tuhan. Apakah ambisi kami masih sama dengan ambisi dunia? Ataukah ambisi kami telah diubahkan oleh Tuhan? Atau mungkin sedang dalam proses diubahkan oleh Tuhan dengan standar yang benar-benar berbeda 180 derajat. Alih-alih mencari tempat atau mencari tempat yang tinggi sebagai pemimpin tertinggi, tapi justru menjadi seorang anak Tuhan, hamba Tuhan, pemimpin yang rendah hati, melayani Tuhan sebagai seorang hamba. Terima kasih untuk tantangan-tantangan ini Tuhan. Terima kasih untuk firman-Mu hari ini. Sekali lagi ini tantangan yang berat, tapi Tuhan kiranya dengan kekuatan dari Engkau sendiri, kami semua tanpa terkecuali, kami dikuatkan, dimampukan oleh Tuhan untuk melakukan, mentaati kebenaran firman Tuhan ini tiap-tiap dalam hidup, dalam keluarga, juga dalam pelayanan kami bersama. Terima kasih untuk firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, doa saya kita semua diberkati oleh firman Tuhan hari ini yang disampaikan oleh saya tadi. Kiranya memberikan kekuatan baru, memberikan pelajaran baru kepada kita, dan juga memberikan kita kekuatan lagi bagaimana kita harus hidup sebagai orang percaya, sebagai orang Kristen di tengah dunia ini. Baik, Bapak Ibu, ada beberapa pengumuman sebelum saya tutup dalam doa berkat. Yang pertama, selamat ulang tahun untuk Vanessa Pramono tanggal 14 Oktober. Selamat ulang tahun Vene, Tuhan Yesus berkati. Dan selamat ulang tahun untuk Ibu Deborah Sirgar tanggal 17 Oktober. Tuhan Yesus memberkati Ibu Deborah juga selalu. Baik, yang kedua Bapak Ibu, jangan lupa sebentar sore kita tetap ketemu di playground jam 4.30.
Di gereja kita akan bersekutu bersama, berdoa bersama, secara terus berdoa untuk persiapan Mission Night. Dan Ibu Sarah akan melanjutkan pelajaran minggu lalu lagi tentang tanda-tanda zaman. Kita ketemu sebentar sore ya, jangan lupa. Baik, dan yang terakhir, jangan lupa terus doakan Mission Night kita tanggal 24 Oktober jam 7 malam, itu hari Sabtu. Jangan lupa Bapak Ibu, hari Sabtu tanggal 24 Oktober jam 7 malam waktu kita di sini. Dan jam 9 pagi hari Minggu tanggal 25 Oktober waktu Jakarta. Ya Bapak Ibu, save waktu ini, dan kalau bisa kita tidak ada acara supaya kita sama-sama bisa nonton Mission Night ini. Terus doakan supaya Tuhan bekerja lagi di Mission Night, Tuhan memberkati Mission Night tahun ini, Tuhan kembali buat mujizat sehingga Tuhan cukupkan tiap-tiap kebutuhan kita lagi. Untuk informasi Mission Night, Bapak Ibu bisa lihat lagi atau dengar lagi video promo yang berikut ini. To unmask the message, to live our faith out loud. In Matthew 24:14, we read about how the gospel must be proclaimed to all the nations, and then the end will come. Baik, jemaat yang kekasih, tundukkanlah kepalamu, arahkanlah hatimu kepada Tuhan, dan terimalah berkat Tuhan. Anugerah keselamatan dari Tuhan Yesus Kristus, kasih sayang yang tidak berkesudahan dari Allah Bapa, serta penyertaan dari Roh-Nya yang Kudus, kiranya menyertai engkau sekalian mulai hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali. Haleluya. Amin. This is my story. This is my song. Praising my Savior all the day long. This is my story. This is my song. Praising my Savior all the day long. Of the grace that is greater than all my sin, of when justice was served and when mercy wins, of the kindness of Jesus that draws me in. Oh, to tell you my story is to tell of the grace that is greater than all my sin, of when justice was served and when mercy wins, of the kindness of Jesus that draws me in. Oh, to tell you my story is to tell of Him. Yes, to tell you my story is to tell of Him. This is my story. This is my song.